Welcome to Sintaira Official. Selamat menonton ya kak. Efektivitas kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa, pengembangan agribisnis, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tema pembahasan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sintaira Febrianti. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada 4 poin pembahasan penting untuk kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, efektivitas kelembagaan, yang kedua, organisasi sosial, yang ketiga, kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa, pengembangan agribisnis, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang efektivitas kelembagaan merupakan instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Lembaga juga dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat yang telah mendefinisikan bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak yang lain. Hak istimewa yang telah diberikan serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Kelembagaan yang efektif dalam konteks ini menunjukkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat, yang kedua, koordinasi dan sinergi, yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang keempat, teknologi dan inovasi, serta yang terakhir adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang organisasi sosial. Organisasi sosial memainkan peran krusial dalam membentuk dan memperkuat struktur masyarakat. Organisasi ini dapat membentuk lembaga formal seperti LSM atau kelompok informal seperti komunitas lokal. Manusia senantiasa menginginkan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, organisasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, terlihat juga organisasi-organisasi yang memiliki susunan intelektual atau ekonomi. Organisasi sosial tidak hanya membantu dalam pengelolaan agribisnis, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai jenis organisasi ini dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan berdaya bagi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan di masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa, pembangunan agribisnis. Peran kelembagaan agribisnis sangat menentukan terhadap keberhasilan kelembagaan pertanian karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas pertanian, terhadap pengembangan sosial ekonomi petani serta pasar. Jika dikaitkan dengan sistem agribisnis, kelembagaan termasuk subsistem jasa penunjang, di mana lembaga tersebut harus mampu berperan dalam menunjang terhadap kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana, produksi, usaha tani, pengolahan hasil pertanian, dan pemasarannya. Kemudian yang keempat, kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan, yaitu yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua kepemimpinan yang kompeten, yang keempat sumber daya manusia yang memadai, budaya organisasi yang positif, dan sistem manajemen yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sosial yaitu kejelasan visi dan misi, struktur organisasi yang efektif, jaringan dan kemitraan, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, serta kepemimpinan yang efektif. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu yang pertama sifat dan kualitas pemimpin. Ini sangat penting karena suatu organisasi akan berdiri dengan kokoh dengan sifat dan kualitas pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Tentunya dengan adanya gaya kepemimpinan pada seorang pemimpin akan terbentuk organisasi yang luar biasa. Dengan cara pengambilan keputusan yang bijak, maka tidak akan terjadi yang namanya permasalahan di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke kesimpulannya,
yaitu efektivitas sebuah lembaga, baik itu organisasi maupun sosial, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor seperti struktur organisasi yang baik, kemudian kepemimpinan yang kompeten, sumber daya manusia yang memadai, budaya organisasi yang positif, serta sistem manajemen yang efisien. Semuanya berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan kinerja sebuah lembaga. Selain itu, kejelasan visi dan misi, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, serta kemampuan untuk membangun jaringan dan kemitraan juga menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Seluruh faktor ini sangat terikat dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang sebuah lembaga. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin dan manajer untuk memperhatikan dan mengelola semua faktor ini dengan baik demi mencapai tujuan organisasi secara optimal. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya hehe.